membuat podcast ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari dosen dalam siaran politik. Selamat datang di podcast pertama kami. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang persyaratan. Nah, jadi pada pembahasan ini kita kedatangan tamu-tamu spesial kita. Mungkin sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin kita akan bahas tentang identitas dari ketiga narasumber kita. Dimulai dari Kakak Badri. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Badri dari jurusan Dunia dan Bahasa angkatan 2007. Iya. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Fatur Salam dari jurusan Bimbingan Penyiaran Islam angkatan 22, status sebagai mahasiswa. Dan saya Nurlela dari jurusan Bimbingan Penyiaran Islam angkatan 22. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, ke pengalaman, mungkin ada baiknya kalau kalian memperkenalkan statusnya, mungkin ada yang bersuami, beristri, punya cucu, ada dua. Mungkin bisa dikoreksi sedikit tentang informasi dari teman-teman. Dimulai dari Kakak Badri, mungkin sudah beristri, ada anak dua. Ya, kalau saya sih masih jomblo. Iya. Ya, kalau saya sih juga Sudah masih beristri. Tidak, saya itu masih jomblo. Ya. Jadi Kakak Nurlela Kalau saya juga masih single. ya, Tapi sebelumnya gimana nih kabar kalian? Apakah sedang tidak baik-baik saja atau bagaimana? alhamdulillah Sudah tidak baik-baik ya? baik. Ya, baik juga. Sahabat. Oh iya, masyaallah. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan inti. Gimana sih perbedaan saat jadi pelajar kemudian terjun ke dunia perkuliahan yang bisa disebut kalian ini sudah berstatus mahasiswa kan? Mungkin bisa diceritakan. Pengalaman mungkin dari awal PGAK, terus awal masuk pembelajaran, mungkin bisa diceritakan. Ya. Mungkin ada yang punya dendam sama seniornya, bisa diceritakan keluh kesahnya lah di podcast hari ini ya. Iya, iya. Jadi pengalaman saya pada saat dari SMA masuk ke dunia perkuliahan itu tentunya sangat kaget karena dunia SMA sama dunia perkuliahan itu sangat berbeda. Mulai dari seragamnya, kemudian pengalaman saya pada saat di PDAK itu saya mungkin agak berbeda ya dari Oke, jadi di situ kita mungkin bisa dibilang pengenalan lah ya, Dunia kampus. dunia kampus. Ya, kalau saya juga sama seperti apa yang dikatakan dia, kaget sih waktu masuk pertama kali kuliah. Kita juga bertemu sama yang jauh dari saya, ada yang beda bahasa sehingga kita orang-orang di sini sulit untuk berkomunikasi sama teman-teman. Jadi itu saya pengalaman yang sangat riskan ya. Ya, kalau saya sih dengan waktu SMA perbedaannya dengan waktu kuliah, iya, saya waktu hampir sama dengan yang mereka berdua sampaikan tadi. Jadi gimana pengalaman Kakak Badri saat pas PBAK, mungkin yang pas
ospek lah namanya toh mungkin disuruh jalan juga siapa tahu ada dendamnya sama senior. Ya kalau dibilang dendam sih Tidak ada Pak. Biasa ya gitu. Oh, jadi saudara Bayu ini sudah terbiasa oke semuanya. Iya sih. Mungkin yang membedakan itu kayak semacam salah. Kemudian kalau kan di SMA itu kita ditentukan waktu, ditentukan apa kelas-kelasnya. Kemudian masuk ke dunia perkuliahan itu sangat berbeda. Kita yang jadi dosen, kayak kelasnya saja yang dosen ditentukan. Mungkin seperti itu dari teman-teman. Jadi pengalaman dari kalian ini hampir sama semua ya? Ya, karena mungkin satu angkatan, satu kelas ini. Iya, satu kelas kita. Mungkin ada pengalaman tentang percintaan dunia perkuliahan mungkin ada dari kakak Nuril mungkin ada pengalaman mungkin ada suka sama lawan jenis lah di kelasnya mungkin Suka sama jenis. ada kita bersemi di kelas BPIB atau ada di apa Mungkin ada rasa. Jadi kalau berbicara tentang masalah percintaan, mungkin saya masih belum memikirkan masalah itu. Ya, jadi saya masih mau fokus kuliah ya. dari abang Fatur mungkin pengalaman organisasi Oh iya, kalau perbedaannya dari SMA organisasi apa terus waktu perkuliahan beda lagi organisasinya. perbedaan itu. Kalau pengalaman organisasi itu waktu pertama kali masuk kampus kan saya diajak oleh senior masuk yang namanya himpunan mahasiswa Islam. Ya, saya masuk di situ, saya banyak mempelajari hal-hal dari organisasi tersebut. Saya juga belajar tentang solidaritas, perkembangannya, bagaimana kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke masuk ke organisasi ini, apakah sebelumnya saudara Fatur sudah pernah masuk di organisasi? Ya sudah pernah yang namanya organisasi itu saya sudah pernah masuk juga sebelum ini. Ya. Waktu saya masuk di itu berbeda sekali sama di HMI karena berbeda budaya. Mana itu mengajarkan kita tentang aswaja, sedangkan di HMI itu mengajarkan kita bagaimana kita berpikir rasional, logis. Kayak gini ya katanya mahasiswa. Ya. Pasti ada kritis kalau yang mahasiswa. Kalau dari Kakak Badri mungkin ada pengalaman organisasi atau dari mahasiswa ketemu. Ya jadi mahasiswa. Kenapa suka jadi mahasiswa itu? Mungkin sudah baca kayak contoh apa? Oh, jadi saudara Bagi ini kan Sangat bermanfaat ya teman-teman. dia menyukai keramaian. Dan seperti itu mungkin. Kalau saudara-saudara gimana? Pengalaman organisasi dan mungkin memang agak tertarik dengan beberapa organisasi yang ada di kampus, contohnya ini atau organda, ya, punya ketertarikan sendiri. Kalau organisasi saya ada ketertarikan ini menurut saya di memasuki organisasi ini di semester awal mungkin itu bisa mengganggu perkuliahan. Beberapa pembelajaran. Oh, jadi mulai dari memang ini Soalnya ada SMA saya belum pernah Mungkin HMJ atau HMJ sepertinya. kembali tadi pembahasan awal kita sebagai pelajar atau mahasiswa baru dan dikatakan jadi pasti agak kaget dong kayak apa kayak jadi apa belum Paham lah. Sehingga kita menentukan
berusaha untuk mengajar kita bagaimana itu dunia perkuliahan. Kayak gitu sih. Tapi selama mengikuti pembelajaran, apakah ada rasa tidak nyamannya atau seperti apa? Rasa tidak nyaman sih tidak ada, karena kita mengikuti perkuliahan itu dengan penuh penuh keikhlasan. Mengharapkan sesuatu ya. Ya, sekali. Kembali lagi, kan ini kita bahas tentang culture shock, kayak keterkejutan budaya. Jadi bagaimana cara kalian untuk beradaptasi dengan teman-teman baru? Ya, juga pasti hidup sendiri ya. Iya. Mana perasaannya jauh dari orang tua? Karena jauh dari orang tua. Jadi untuk masa depan kita harus berusaha atau memberanikan diri. Jadi saudara ini mungkin terbiasa jauh dari orang tuanya. Sama-sama belajar juga untuk jadi Kali pertama ya bisa sama aku. Kalau sedih atau orang. dulu saya kemarin saya tidak selama. sudah pernah ya, sudah terbiasa. Kalau dari kakak bapak mungkin pengalamannya Ya, bisa kalau dari bisa dari orang tua kan saya juga di orang Makassar, jadi tidak bisa tinggalnya juga di rumah orang tua, jadi tidak pernah yang saya rasakan itu bisa dari orang tua. Kalau saya kan sama seperti saudara Pati, bisa dekat tangga, dekat kampus, bisa dikatakan tinggal dulu dengan ya belum balik Balik lah. jadi sejauh ini bagaimana sih perkembangan teman-teman yang mengikuti mata kuliah di kampus? Sempat ada Mungkin kendalanya ya. ya, mungkin lebih memanajemenkan waktu, mungkin lebih pintar kerja kita atau gimana? Pengalaman tak perkembangan atau mungkin? Ya, kalau saya sendiri perkembangan itu semenjak kuliah saya bisa manajemenkan waktu, bagaimana saya aktif di organisasi, aktif juga di kuliah, bisa juga kumpul-kumpul sama teman-teman di kelas. Saya bisa mengatur semua itu, alhamdulillah selama kuliah. Alhamdulillah ya. Jadi selama ini Mungkin agak susah manajemen waktunya. Jadi selama masuk di perkuliahan mungkin agak Kan baru semester satu aja. jadi mungkin agak bisa lah membagi waktunya. Ya, tidak sama seperti waktu kita di SMA kan. Kan waktu di SMA itu kita sudah sekolah langsung pulang ke rumah, tidak ada lagi kegiatan lain selain sekolah pulang. Mungkin dari negara mungkin ada. Saya sejauh ini perkembangannya di ilmu ya. Ya, betul. Jadi ilmu yang saya dapatkan di SMA dulu mungkin masih kurang. Jadi selama memasuki di dunia perkuliahan ini sudah ya sudah bertambah. Mungkin sering juga ikut kajian atau mungkin kakak Fatur dan kakak Badru sering kajian di sekretnya masing-masing. Iya. Tentang apa sih mahasiswa itu? Ya, Apa sih retorika? kajian yang dimana kita belajar di sekret. Ya, menambah wawasan. Jadi gampang nih dalam memajukan waktu kita. Ya, Kayak mungkin bagi waktu kita untuk main, untuk ke kampus, untuk organisasi, mungkin lebih pintar mati dalam manage waktunya. Mungkin dari mungkin dari kakak Badrin perkembangan tak selama di kampus. ya perkembangan yang paling signifikan itu adalah perkembangan pola pikir. ya Cara kita bisa berpikir secara kritis. contohnya tuh Mungkin sejauh ini dari kakak Badrin mungkin ada perkembangan saat memasuki dunia kampus, mungkin pola pikirnya atau memanajemen waktu. Perkembangan saya setelah memasuki dunia perkuliahan, yaitu
dalam hal pola pikir, di mana dulu tuh nggak apa nih? Lebih ke masih anak-anak kalau susah untuk berpikir dewasa. Ya, Ya sekarang mungkin nggak lebih bisa untuk berpikir lebih dewasa. ya begitu. Ya dulu berpikirnya kan Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan pesan dan pesannya tentang dari awal masuk kampus sampai sekarang dengan pesan dan pesannya. Ya. Mulai dari Kalau saya itu pesanku kalau mau masuk kampus ya sering-seringlah bertanya kepada kakak atau ya tanya-tanya masalah kampus bagaimana supaya tidak mengalami yang namanya culture shock. Ketika kita masuk kampus kan banyak hal-hal yang belum kita ketahui, jadi seringlah bertanya. Kesan seperti yang dimana kita tadi bicarakan, banyaknya orang-orang yang ada yang malas, ada yang rajin, ada yang mengajak kita ke jalan yang salah kan. Kita harus pilih itu sebaik-baiknya. Ya, gitu. mungkin dari Kakak Feby ada pesan untuk teman-teman. Misalnya itu yang pernah mau bertanya, karena mau bertanya seperti jalan, sering-seringlah datang kajian supaya ilmunya juga bertambah ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari 3 pengalaman narasumber kita hari ini, yaitu dimana kita harus mempelajari tentang dunia perkuliahan agar kedepannya kita tidak bingung tentang bagaimana dengan dunia kampus tersebut, dan juga agar tidak terjadi yang namanya dengan culture shock. Sekian untuk podcast kami hari ini. Mohon maaf bila apabila ada salah ucap, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. misalkan Kenapa kau gitu bicaraan? Berbalik, silang-silang kita ketawa. ya proses perkuliahan contohnya tuh yang berpikir kritis. Contohnya tuh.